Saya Pak Munawar dari SMK Kal 1 Surabaya. Terima kasih paparan dari narasumber yang luar biasa. Dari yang pertama tadi Pak Putro, memang dunia pendidikan hari ini kita dihadapkan dalam kenakalan anak-anak itu cukup luar biasa kompleksnya. Yang termasuk dalam hal ini ada LGBT. Yang terakhir-terakhir ini yang begitu marak. Yang menjadi pertanyaan kami, Pak, trik dan tip apa jikalau kita menemukan siswa kami terindikasi dengan adanya atau dia termasuk LGBT tersebut. Ngoten nggih. Ini untuk pertanyaan pertama untuk ke Pak Putro. Yang kedua ke Bapak Kombes. Mohon maaf Pak Kombes, kami di SMK Kal 1 itu menggunakan atau menyanyikan lagunya Mars BNN tiap hari. Di apel pagi kami melaksanakan jam 6.45. Di apel pagi itu ada 3 lagu sekaligus yang kami nyanyikan. Yang pertama adalah Indonesia Raya, yang kedua Mars Hang Tuah, yang ketiga Mars BNN. Di mana itu bagian daripada ikhtiar kami, pencegahan ke anak-anak. Karena lagunya adalah narkoba adalah musuh bersama, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita berantas sampai ke akar-akarnya. Itu kami nyanyikan kepada anak-anak kami tiap hari. Ngoten Pak. Pada saat pertama kali kami melakukan hal itu, ternyata tidak semuanya apa yang kami harapkan, itu mereka bisa terhindar terkait hal itu. Sekolah kami berada di lokasi Perak, konon kabarnya wilayah utara termasuk zona merah narkoba. Sehingga pada suatu hari ada siswa kami yang terindikasi hal itu. Kami sarankan untuk kita akan konsul ke BNN. Dia tidak bersedia mengikuti apa yang saya sarankan, tetapi pilihan yang dia tempuh, dia lebih baik keluar. Dan saat itu kami sudah yakinkan bahwa nanti kalau kamu diawasi, di rehab ada di situ, masih ada masa depan nanti ke depan Anda. Kalau kamu keluar, yang menjadi pertanyaan saya nanti, kira-kira pergaulanmu seperti apa? Kami sudah yakinkan keduanya bahwa nanti ketika Anda direhab akan aman, terpantau dan sebagainya. Tapi pilihan ketika itu adalah pilihan dia harus milih keluar. Ngoten. Maka dari itu yang menjadi pertanyaan itu, apakah ketika siswa atau siswi kami yang terindikasi terkait dengan narkoba, apakah ada kepastian, jaminan Pak, itu tidak akan dipenjara atau bagaimana? Untuk itu mohon penjelasan kepada Bapak Kombes. 2 pertanyaan itu saya kira cukup untuk sementara saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ini dari TK, jadi saya akan bertanya ke Pak Putro juga, ya ke Pak Putro. Bapak mohon izin pertanyaan kami, untuk LGBT ini apakah bisa kelainan-kelainan tersebut itu bisa terdeteksi sejak dini begitu Pak? Karena kita sebagai guru TK kan ketika itu bisa terdeteksi sejak dini, itu kita bisa mengantisipasi atau kita mengambil cara atau langkah-langkah supaya tidak kecolongan nantinya anak ini ketika sudah usia remaja begitu. Dan bagaimana caranya kita menanamkan atau mengedukasi anak-anak sehingga LGBT itu tidak sampai ke anak-anak itu tidak terjadi begitu, mohon izin seperti itu. Karena kami ini guru TK Bapak, jadi terus terang kami di lapangan itu kan
anak-anak itu untuk sayang kepada temannya, jadi untuk berpelukan, untuk ini apa sayang dengan temannya ini kan wajar sekali begitu kalau anak TK. Begitu. Mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, di sini kan tadi ada pembahasan terkait faktor. Mohon izin Ibu, nama dari mana Ibu? Oh iya, mohon izin Pak. Saya Fahrunisa dari Kameranya dinyalakan. SMP Hang Tuah 2 Medan Pak. Halo Pak. Dari Medan, siap. Dinyalakan Ya, kameranya dari Medan, Ibu. Pak. Oh iya Pak. Iya. Biar kelihatan wajahnya. Iya, ya, maaf Pak. Siap. Terima kasih. Iya, di sini saya ngebahas gitu kan Pak terkait masalah faktor terjadinya LGBT. Yang di mana situ kan dikatakan ada faktor bawaan gitu ya Pak. Karena kita ketahui gitu kan ada peran orang tua gitu kan Pak untuk mendidik putra-putrinya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dari laki-laki sendiri pasti ada peran ayah gitu kan untuk mendidik anak tersebut gitu Pak. Nah, jadi dari mana gitu Pak ada faktor bawaan orang tua gitu bahwasanya anak itu ada LGBT di dalamnya gitu Pak. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Manado? Iya, Pak. Satu lagi dari Manado. Terima kasih Bu. Oke. Silakan dari Manado. Bisa ditampilkan operator. Sebelumnya selamat siang Pak, mohon Selamat izin. siang. Ya, kami guru dari TK Hang Tuah 1 Manado. Jadi pertanyaan kami bagaimana kolaborasi kurikulum PAUD bersama kurikulum Yayasan Hang Tuah dengan kita mau masukkan tentang pembelajaran anak usia dini, LGBT maupun pencegahan narkoba. Baik. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bu. Yang pertama Bapak, ini tentang LGBT, trik dan trik jika menemukan siswa yang terindikasi LGBT. Yang kedua, mungkin ini dari BNN, apakah jika ada siswa yang terindikasi sudah ada kepastian dan jaminan bahwa siswa tersebut tidak akan dipenjara? Mungkin dua pertanyaan tersebut bisa dijawab terlebih dahulu, Bapak. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Ya, bagi pendidik itu bisa orang tua dan guru. Yang mana tadi Bu Emi, saya kenal Bu Emi itu ngapunten Pak Komandan, dulu suka ngeteskan ke Pak Putro. Nggih Bu, ini nggih. Ya. Jadi perkembangan LGBT tadi, LGBT terkaitnya yang T tadi, transgender, dia sejak kecil memang tidak suka dengan jenisnya. Jadi itu pernah terjadi Bapak, Pak Putro temukan ya di sekolahan 10 waktu itu kelas 1 SD yang saya cerita tadi itu. Peran kita orang tua pendidik, kalau kita mendidik itu dari tidak tahu menjadi tahu. Nggih Bun, guru-guru saya ingatkan, mendidik itu dari tidak tahu menjadi tahu. Kewajiban kita sebagai pendidik, ya, dikala ada salah harus dibenarkan. Tapi ada beberapa orang tua tahu anak didiknya salah tetapi dibiarkan, diteruskan daripada biasanya itu terkait dengan psikologis orang tua. Mesakno Pak, gak tego, gak mentolo. Pendidik yang tahu itu salah tapi tidak mengingatkan itu menjadi pembenaran. Seperti Pak Putro tadi contohkan, ya dia cowok pakai jinjit sandal ibunya, maju jinjit-jinjit, enggak ditegur.
Sehingga anak mempunyai pemahaman itu benar. Oke, Bu Emi, itu betul-betul deteksi itu. Pembentukan perilaku manusia ini tadi Pak Putro tentang pola asuhnya. Terjadinya anak-anak kita itu dari rumah. Saya ingatkan dari rumah. Sang pendidik suka enggak suka harus memahami dan mengenali proses perkembangan umat ini. Ya. Kenapa? Anak usia puberitas belum saatnya dia sudah menggapai jauh ke sana. Tadi Pak Putro mengingatkan tentang pornografi. Saya tanya pada siswa-siswa SMA sini laki maupun perempuan, siapa yang tidak pernah melihat pornografi? Gitu? Nah, kita sebagai orang tua harus mampu membatasi. Kalau tidak, itu menjadikan momen bagi dia, tidak ada masalah. Ya. Kalau sudah terkait dengan pornografi, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Seks bebas. Saya dekat Pak Yai ini, orang seks itu nikmat apa tidak? Hidup ini sepaham Pak Putro jadi psikolog, ujian yang paling nikmat itu di dunia ngesek. Siapa di ruangan ini yang gak suka ngesek? Gih Pak Gumas, sama kalau saya terkaitkan dengan narkoba. Orang pakai narkoba sekarang ini di LGBT atau di penyakit menular HIV, pakai narkoba, ngeflay, ujung-ujungnya seks. Makanya di negara kita sekarang ini kalau uang nggak duit, nggak punya uang itu sekarang penyebarannya bukan jarum suntik, pakai isap dan diisap ngeflay, nggak mungkin dia geraya itu. Sehingga seks bebasnya. Terkait dengan Bapak pertanyaan yang pertama Pak Munawar, bagaimana kalau kita menemukan anak didik kita atau anak kita? Makanya sebelum ditemukan, kita orang tua Pak Putro mengatakan wajib edukasi. Jangan sampai panjenengan nanti jadi orang tua hanya menyesal. Saya selalu bilang anak kita itu baik kalau dengan kita. Kalau sudah di luar, panjenengan bisa. Kalau sudah masuk peer group, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau kamu masuk kelompokku enggak mau pakai, tak hajar kamu. Ini dia. Dikondisikan seperti itu. Begitu dia pakai, ketergantungan. Bapak, dikala kita sudah mendeteksi dengan dia, edukasikan dimasukkan, bisa dibenahi, kita angkat derajatnya, tidak bisa dibenahi, kita salurkan kan yang lebih berwenang. Ini Pak Putro nemukan di 1 SMP. Ngapunten Pak, SMP kelas 1 cewek sudah lesbian. Ada guru BK yang dari SMP 1 itu yang suka koordinasi dengan Pak Putro. Angel ruwet kirim RSAL. Bilang gitu Dan, biar kita edukasi lebih mantap. Tanya apa pergaulanmu. Di balik itu Pak Putro yang tersirat kembali yang dipertanyakan orang tua. Ibu, jadi pola asuhnya. Ya. Pak Putro sampai miris, Bapak. Ada anak SMP kelas 1 cowok. Saya kalau untuk mendapatkan gadis itu enggak mudah sekali. Ya, pinjem Bapak Komandan ini nyilih narkoba. Betul itu saya tanya ini. Ini pasangan kita, ini anak kita Pak.
Saya panggil orang tuanya, kenapa putra jenengan sini? Saya nggak bisa Pak kalau menolak anak saya, karena terlalu sayang. Bu, sayangiku lek berlebihan jare Pak Ustadz menyakitkan. Ya, jadi manja manis jaluan tadi. Pasti panjenengan yang bertanya dengan materi Pak Putro arah mata angin, gimana Pak harus mendidik anak kita? Dilindungi, yang manja, yang nakal, yang penurut, itu membutuhkan keseimbangan pendidik di dalam mengajarkan. Kata kunci pendidik yang sukses, tega, konsisten. Anak-anak seperti ini berjiwa-jiwa LGBT atau narkoba karena dari kecil tidak ada konsistensi, kembali ke disiplin. Bu Eni masih ingat kalau Pak Putro ceramah, kalau anak itu dikasih tahu ibunya dimarahi, lari ke bapaknya. Betul enggak? Lari ke bapaknya, dikasih tahu marah bapaknya, lari ke ibunya. Gimana? Itu membentuk anak yang tidak percaya diri. Umat yang menderita itu umat yang tidak bisa berkata tidak. Ayo Bu, sedanten kita punya anak-anak kita berikan pendirian kita. Nanti bapak ibunya oke, kompak, pihak ketiga baik. Sing dadi mbah angkat tangan dan dadi kakek. Ini kakek. Coba, ini saksi nih, psikologis. Tanya si mbah, sayang putune po sayang anake? Sayang putune. Gimana? Anak-anak yang tersesat karena dualisme itu. Tidak konsisten. Gini kan? Kalau kita kemarin diajari prajurit, salah sikat, salah jadinya konsisten. Makanya saya pesan kepada yang tua, yayasan yang tua ini harga mati tentang LGBT dan narkoba. Mohon izin Pak Doni bisa. Karena kalau kita memberi peluang sekali ini akan dipertanyakan 5-10 tahun hang tua. Ya, kita tegas saja. Ada siswa kita kena, nggih Bapak, terindikasi, terdeteksi. Kalau Pak Putro kasih kita tak dalami, memang kamu terpapar LGBT sampai sejauh mana? Sudah kamu melakukan seks bebas dengan berapa orang? Karena kalau kamu tidur dengan orang itu bukan hanya dengan kamu, pasti Pak Putro tes HIV. Memang dikatakan memang tidak boleh memaksa, tapi harus saya paksakan, tapi dengan edukasi, arahan, saya kembalikan, monggo, mau tes enggak, gak tes tambah remek. Akhirnya pasti dia mau. Ya, Bapak dari SMK tadi ditanya sampai sejauh mana. Makanya Bapak Ibu di Yayasan yang Tua Pak Puso pesan harga mati narkoba, LGBT sudah harga mati. Lebih baik kita menyisihkan satu, dalam arti bukan tidak suka Pak, kita bina, kalau memang ada narkobanya sana dirawat ke BNN. Sudah kita alurkan, tapi kalau kita tanamkan di sini itu menjadi virus. Nyebar kancane, apalagi dia punya power, matang kamu. Kalau kamu gak ikut aku kelompok ini tak ajar kamu, diminum, mati Pak, itu sudah terjadi. Nggih Bapak Ibu, itu nggih matur nuwun sangat. Ini mungkin menjawab dari Ambon tadi Bapak. Kalau keluarga tidak ada yang melakukan pola asuh yang salah, tetapi faktor yang mana Pak yang berpengaruh? Oke, keluarga sudah sip, kuat imannya oke, mentalnya oke. Yang paling banyak larut itu di lingkungan. Bapak Ibu, buah
itu jatuh tidak dari pohonnya. Kalau orang tuanya kuat, insya Allah kuat. Tetapi kalau lingkungan, ada peribahasa nyampaikan, kalau kamu main api pasti terbakar, kalau kamu main air ya pasti. Nah, aku kalau Pak Putra gumbulane Pak Yai mestine iso ngaji. Nah, di situ itu lingkungan. Jadi pesan saya dengan anak-anak kita, baik yang di TK, SD, SMP, waskat, pengawasannya melekat. Jangan percaya aja dengan begitu. Di balik itu ya, ada kontrol orang tua itu. Ya, tadi sampaikan saya Pak Yai, antara mental dan agama dua sisi yang berbeda. Harapannya kalau agamanya baik, mentalnya baik. Kalau mentalnya baik, harapannya enggak baik. Tapi kenyataannya enggak tentu. Ya Mas, tetap peran orang tua. Kalau Pak Putra kurang setuju kalau ada orang tuanya divorce, cerai itu dijadikan dampak enggak juga. Itu tergantung pelakunya. Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Baik, untuk yang kedua dari BNN, apakah jika siswa terindikasi ada kepastian dan jaminan bahwa siswa tersebut tidak akan dipenjara, Bapak? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Munawar ini. Siap. Saya mungkin akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Pak Putra itu terkait, karena ini penting juga gitu. Oh, sekarang ada istilah Gen Z, ya, Gen Z. Ada yang bilang bahwa mereka itu seperti itu karena korban dari keberhasilan atau kesuksesan orang tua. Dengan alasan bahwa ketika orang tua sukses, dia akan sangat-sangat memanjakan anaknya. Nah, ini tentunya mungkin saya tidak tahu apakah ini melalui kajian atau penelitian atau hanya pengamatan. Tapi mau nggak mau, suka tidak suka, bahwa kita harus mengakui bahwa seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua itu memperlakukan anaknya. Ketika dia mau berpikir keras sedikit aja, itu biasanya orang tua itu, aduh, nah kamu ini apa sih kamu, kesulitan kamu, seperti itu. Semuanya itu serba difasilitasi, ya. Sehingga ya tadi apa yang disampaikan katanya dari sisi mental itu, meskipun ya mungkin di situ agamanya kuat, ya diajak sholat bareng apa segala macam, tetapi juga mentalnya itu harus dikuatkan. Gimana caranya? Gitu. Sehingga ketika itu kuat semuanya, kita tidak khawatir ketika anak kita itu bergaul dengan dunia luar, karena itu yang juga sangat berbahaya. Gitu. Itu yang mungkin saya ingin mengingatkan ya kepada kita semua selaku orang tua, itu bagaimana kita harus mengawasi anak-anak kita, menjaga anak-anak kita. Paling tidak kita itu harus tahu persis anak saya itu bergaul dengan siapa. Yaitu karena di luaran sana itu ada bahaya, tidak hanya narkotika tetapi juga tadi itu virus-virus LGBT. Ya saya mohon maaf, saya ini polisi dan mungkin juga bapak-bapak tentara itu kemarin beberapa waktu yang lalu itu saya melihat berita Polda Jawa Timur itu juga memecat anggota yang memang di situ dia adalah mengidap penyakit itu, LGBT. Termasuk saya juga membaca di TNI juga ada yang dipecat itu. Nah, itu. Artinya memang ada dia perilaku seperti itu yang terdeteksi. Tetapi rupanya ada juga yang tidak terdeteksi. Sehingga tiba-tiba muncul ketangkap bahwa dia adalah LGBT. Yaitu antara lain contohnya yaitu ada polisi, ada TNI yang dia itu terlibat itu sehingga mereka harus dipecat. Gitu.
Kemudian yang dari Pak Munawar tadi bahwa dia dijamin untuk tidak ditangkap atau diproses hukum manakala bahwa dia itu memang secara sukarela melaporkan saya pengguna narkoba, saya mau direhab, saya mau kembali menjadi anak normal. Ya, jadi itu yang harus dipegang Pak. Catatan bahwa dia secara sukarela atau orang tuanya, ya, orang tuanya melaporkan kepada kita supaya ini direhab atau gurunya, ya juga. Jadi jangan nunggu ketahuan, jangan nunggu ditangkap. Kalau ditangkap ya berarti ada proses hukum itu Pak. Gitu. Kalau ketangkap. Nah, di kita di BNN kita juga ada kita juga bekerja sama dengan masyarakat ya. Di tempat kita itu ada istilahnya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Di situ ada agen penggiat. Dan di situ juga untuk kasus-kasus yang ringan gitu ya, mungkin dia baru coba-coba terus ketahuan apa segala macam itu, mereka agen pemulihan ya, agen pemulihan itu juga diberikan pelatihan oleh kita untuk paling tidak dia bisa melakukan tindakan-tindakan awal untuk melakukan rehabilitasi. Nah, itu juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak. Wah, nanti kalau misalkan saya mendaftarkan diri untuk rehab di ini apa segala macam, apakah itu nanti tidak dijadikan target gitu ya, dijadikan target. Jangan-jangan nanti saya malahan masuk data tinggal ditangkap apa segala macam. Nah gitu, ulo marani gebuk ini katanya Pak Dokter ini. Ya itu seperti itu. Tapi kalau sepanjang dia itu memang benar-benar sadar dan bertanggung jawab ketika dia sudah melaporkan ya jangan itu terus dijadikan alasan, oh saya ini dalam rangka rehabilitasi loh, saya enggak bisa ditangkap, tapi dia masih konsumsi, masih jadi pengguna, yo ditangkap itu. Ya kalau memang dia sudah berniat untuk melaporkan diri kemudian dia minta rehabilitasi, ya sudah berhenti, gitu berhenti, jangan terusan itu justru dijadikan alasan pemaaf untuk supaya saya kalau punya kartu ini aman ini tidak tangkap. Itu seperti ini Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Satu pertanyaan untuk Pak Nasrul, ini bagaimana kolaborasi kurikulum yang baru ini bisa mampu mengatasi permasalahan-permasalahan LGBT dan narkoba Bapak? Bapak Ibu perlu perhatikan 3 pilar tadi. 1, kesadaran individunya. Jadi tidak bisa kemudian hanya bersandar pada kesadaran individu. Pilar yang kedua adalah peran masyarakat. Apakah itu ormas, lembaga, sekolah, dan yang ketiga adalah peran negara. Maka beberapa awal-awal Pak Prabowo ini kan sudah mencanangkan, sudah sewaktunya lintas apa? Tidak boleh ada ego sektoral. Mungkin Bapak-bapak sudah pernah merasakan kan? Yang di BNN, dulu dia Pak Budi Waseso itu dengan semangat yang luar biasa, sampai anggota DPR ditangkepin kan ya. Tapi kemudian karena tidak ada ego sektoral kan dikurangi anggarannya. Terasa Pak ya? Dikurangi anggarannya, tinggal separuh. Sekarang tinggal berapa saya enggak tahu. Maka berarti Bapak Ibu sekalian, tadi saya dengar dari Pak Kombes untuk di Sidoarjo sudah mulai disusun kurikulum ya untuk sekolah. Ya. Kurikulum BNN untuk di sekolah. Jadi nanti bisa koordinasi. Maka 3 pilar ini tadi saya sering kali mengatakan tidak bisa, itu hanya ya kalau individunya enggak LGBT, individunya enggak konsumsi narkoba kan sudah selesai, enggak bisa. Itu hanya berarti kesadaran individu. Maka di situ perlu peran masyarakat, peran sekolah. Dan yang ketiga adalah peran negara. Bapak Ibu yang tidak kalah penting, hari ini tidak ada sekolah parenting. Tadi penjelasan Bapak, persoalan itu banyak awalnya dari rumah.
Dan hari ini tidak ada sekolah parenting, betul apa enggak? Kalau Bapak Ibu, sekali waktu Bapak Ibu mengadakan sebuah kegiatan, orang tua itu diajak ke sekolah, bukan hanya 1 tahun sekali, bisa jadi 3 bulan atau 6 bulan sekali, dia seharian ke sekolah. Jadi biar tahu ternyata proses pembinaan anak-anaknya di sekolah. Hal yang semacam ini, edukasi semacam ini tidak cukup hanya gurunya saja, tidak cukup siswanya, tetapi orang tuanya penting apa enggak? Tadi saya mengatakan, ada apa enggak hari ini sekolah parenting? Sekolah khusus orang tua? Ya wis, rapato dewi. Sampai-sampai Profesor Renal Kasali mengatakan, Profesor Renal Kasali ketika dia menerima mahasiswanya S2, guru saya sampai mengatakan gini, saya tidak akan pernah terima masuk S2 di UI kalau dia tidak bisa ngurus paspor sendiri, ngurus visa sendiri, silakan berangkat ke luar negeri, nyasar 6 bulan, itu lebih baik. Kenapa? Untuk menciptakan kemandirian. Karena tadi Pak Kombes bilang, hari ini anak-anak itu dididik dengan manja, karena apa? Khawatir seperti dulu kita pas kere gitu. Maka berarti sekolah parenting itu penting apa enggak? Coba rata-rata biasanya setiap sekolah itu kalau mengumpulkan orang tuanya 1 tahun sekali ya. Padahal persoalan-persoalan semacam ini mereka harus tahu apa enggak? Di Jawa Timur teman-teman sekalian, di BNN di Jawa Timur ini kita baru 17 Pak ya. Sekarang tambah ya. Banyuwangi, saya termasuk yang pertama diutus oleh Pak yang dari Polda Pak Bambang dulu untuk menginisiasi keburu bupatinya ganti. Saya sering kali katakan Bapak Ibu sekalian, BNN tidak bisa kerja sendiri Bapak Ibu. Kalau bupatinya tidak welcome, sekdanya tidak diperintah untuk welcome, leading sektornya tidak ada Bapak Ibu. Betul ya? BNN kalau tidak sowan sama bupati, bupatinya tidak welcome, kemudian tidak tunjuk apa sekda atau bakes bangpol ya sebagai leading sektor, kita tidak bisa. Maka berarti persoalan kita ini adalah bukan persoalan individu Bapak Ibu sekalian, maka harus terintegrasi. Maka apa yang dilakukan oleh Hang Tua, tadi sudah ada duta, ini berarti kita terus selalu dibangun kerjasama, biar jadi sekolah percontohan. Seminar kayak gini jarang terjadi Bapak Ibu di sekolah, terintegrasi semua ini, ada BNN-nya tadi, ya, ada dari kalangan psikolog, kebetulan Hang Tua juga. Lah, berarti bagaimana sekarang mengintegrasikan kurikulum tadi itu, berarti harus ada apa? Kerja sama. MOU dari hati ke hati. Hari ini Bapak Ibu kadang-kadang MOU itu sekedar kertas Pak Hadi. Habis ditandatangani, simpen selesai. Jadi kalau di kalangan akademik, kalangan kampus itu dipakai menjadi alat akreditasi Pak. Bukan itu masalahnya. Nah, melalui Pak Dhani ini kan yang ada seluruh Indonesia Pak. Insya Allah kita kalau kemudian dicolek saja Bapak Ibu, kita nanti akan coba bisa bantu untuk mengintegrasikan ini. Saya mungkin di bidang akademis, sisi spiritual, agama, beliau dari sisi apa? Psikolog, kemudian kebijakan, BNN. Demikian juga tadi Dinas Pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hafal betul, kalau di 4GN itu kan ada level masyarakat, Dinas Pendidikan, saya itu sampai di level desa karena ya sudah level desa, level Karang Taruna. Ya. Kalau kemudian tidak ada, kalau masih ada ego sektoral ini bahaya. Lapor saja sama Pak Prabowo. Ya. Sekarang kalau nggak jelas, kalau waktu diviralkan saja, akhirnya kan masyarakat kita ini bingung mau lapor kemana. Tadi kalau dari alur-alurnya tadi sebenarnya sudah jelas. Jadi yang perlu terus kita lakukan adalah 3 pilar ini selaling bersinergi. Maka edukasi, sosialisasi, parenting itu menjadi sebuah, dan Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang hadir, sampaikan juga kepada wali siswa masalah ini.
Tanggung jawab terbesar itu orang tua, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kadang-kadang banyak di antara orang tua itu diserahkan pada sekolah, padahal sekolah berapa jam. Terus kalau ada anaknya nakal, yang disalahkan siapa? Sekolahnya. Maka di situ penting apa enggak orang tua? Ada komite sekolah itu diperankan betul. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu? Ini menjawab global tadi. Maka tidak bisa, harus sinergisitas. Maka kalau kita bicara sinergi, 2 tambah 2 bukan 4 Bapak Ibu. Tapi 2 tambah 2 bisa 10, bisa 20. Itulah kekuatan sinergi. Terakhir, saya tadi ngomong pondasinya. Kalau 3 pilar tadi itu sudah terjadi sinergi yang luar biasa, maka setiap keluarga, setiap tahun masing-masing keluarga harus punya visi yang kuat. Ono raker keluarga ini. Kalau bahasa saya agar hidup kita bisa move on, maka yang pertama kita harus punya vision. Visi akhiratnya jelas, visi dunianya diarahkan pada visi akhirat. Kenali potensi anaknya. Anda bisa menggunakan sekarang dengan media, dengan teknologi. Nah, tadi sudah saya ceritakan. Semakin Anda bisa mengenali potensi diri sejak dini, dan Anda nanti kemudian bekerja sama dengan sekolah, tugas kita orang tua menyiapkan karpet merahnya. Ada psikolog, ada dari agama. Tadi sudah sempat ngomong, kepingin Pak Hadi punya apa tadi? Boarding school yang terintegrasi. Kalau ini bisa diwujudkan mungkin jadi percontohan nanti Pak Dhani. Jadi dilibatkan tadi, pengajarnya tidak hanya dari dalam, tapi kemudian ada kami-kami ini, kemudian bersinergi. Nah, kalau kemudian visinya jelas, jangan lupa action. Actionnya adalah apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Dan yang ketiga adalah passion. Temukan passion dari keluarga kita masing-masing anak. Hasil riset Bapak Ibu sekalian, 85% para profesional di Indonesia bekerja tidak ketemu passionnya. Sehingga hari Senin itu adalah hari yang paling dibenci. Bukan I love Monday, tapi I hate Monday. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Putro, hati-hati memilih teman, memilih kawan, memilih komunitas adalah memilih masa depan. Anda jangan lihat sekolahnya saja, tapi lingkungan bergaulnya, teman-temannya. Karena banyak di antara keluarga-keluarga di rumah itu baik-baik Pak, tapi gara-gara koncone. Maka memilih teman, memilih komunitas adalah memilih masa depan. Bapak Ibu bisa catat, carilah komunitas 1 yang positif, 2 yang produktif, 3 yang kontributif. Maka kami di BNN itu membentuk relawan-relawan P4GN. Sampai kemarin di Kediri saya diundang GAN Pak, gerakan anti narkoba. Nah, mungkin nanti kalau di sini sudah ada duta, itu kan berarti anak-anak sudah diarahkan ke komunitas yang positif, yang produktif, kontributif. Dan yang terakhir tadi apa? Vision, action, passion, yang keempat adalah collaboration. Nah, berkolaborasi. Nggak bisa Pak tanpa kolaborasi. Kami di akademis, di kiai, yos gak iso Pak, bengak-bengok to ae Pak Dewi. Jangan dikira di pesantren kami 43.000 Pak, narkoba ya wake Pak. Ono kiai-kiai sing gak paham kayak gini, pikir ben enak dikei narkoba Pak. Ya kan di Madura itu. Ya dulu ada bupati yang gak bisa ditangkap itu ya. Wah. Komer. Makanya ngajinya kan harus lebih mendalam. Nah, maka di situ program yang tadi mindful learning, meaningful learning, kemudian apa? Joyful learning jadi luar biasa. Kalau paham tadi pondasinya. Saya pikir itu karena sudah pada banyak ngomong dan adzan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali banyak Pak. Tepuk tangan kita Bapak Ibu. Sebenarnya kalau diteruskan banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan Bapak, tapi ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari diskusi pada pagi hari ini, dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045, kita berharap adanya kerjasama antar negara, sekolah, dan masyarakat
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat kita lakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar bebas. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk narasumber kita yang telah berbagi ilmu. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk narasumber kita Bapak Ibu. Saya tutup dengan pantun, pergi memancing dapat ikan, dihitung dapatnya 8. Selamat ulang tahun ku ucapkan untuk Yayasan Hang Tuahku tersayang. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara diskusi. Saya Soni Indrawanto selaku moderator, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerjang ombak menembus badai, semangat putra putri bahari, terpindah dalam yayasan Hang Tuah, mewaris jiwa pelaut. Di lautan, di daratan, menuntut ilmu demi masa depan. Tetap jaya Indonesia, aman damai hidup makmur selamanya. Menerjang ombak